Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku Savana Putri. Kali ini seperti biasa aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa buat kalian. Beasiswa kali ini yaitu beasiswa kuliah D3 gratis dari Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu di tahun 2022 nih. Oke, sebelum mulai videonya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini supaya kalian terus mendapatkan info-info menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku. Dan kita langsung aja mulai ke videonya. Oke, jadi Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu ini merupakan politeknik negeri di bawah naungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang saat ini sedang menawarkan program beasiswa kuliah D3 secara gratis untuk kalian lulusan SMA, SMK, atau MA, atau sederajat. Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu ini merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki tujuan pendiriannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia industri sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Nah, ada beberapa program studi yang bisa kalian pilih kalau kalian berminat untuk daftar beasiswa ini. Pertama, Diploma 3 Teknik Produksi Furniture atau TPF, lalu D3 Desain Furniture, dan D3 Manajemen Bisnis Industri Furniture. Nah, ada beberapa keuntungan yang bisa kalian dapatkan kalau kalian lolos dalam beasiswa ini, guys. Pertama, kalian akan mendapatkan beasiswa pendidikan 100%. Nah, perkuliahan ini terdiri dari 80% praktek dan 20% teori. Sistem pendidikan yang digunakan ini menggunakan konsep dual system yang diadopsi dari Jerman dan juga Swiss. Lalu, kerjasama dengan asosiasi dan perusahaan-perusahaan di bidang industri furniture dan pengelolaan kayu di Indonesia untuk penempatan lulusan nantinya. Saat ini, kalian juga perlu tahu bahwa saat ini setidaknya telah ditandatangani MOU antara Politeknik Furniture dan Pengolahan Kayu dengan 69 perusahaan furniture dan akan masih terus bertambah seiring perluasan kerjasama. Dan yang terakhir, kerjasama dengan industri furniture dalam bidang penelitian, pelaksanaan praktek industri, penyediaan dosen industri, serta pengembangan kurikulum pada proses pembelajaran. Nah, ada 2 jalur seleksi yang dibuka untuk pendaftaran mahasiswa baru di Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu ini. Yang pertama itu ada jalur Jarvis Prestasi dan yang kedua itu ada jalur Jarvis Industri. Oke, kita langsung aja bahas satu-satu. Yang pertama untuk Jarvis Prestasi. Jadi Jarvis Prestasi ini merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru untuk sekolah dan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian, dan dalam hal ini salah satunya adalah Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu untuk menyaring calon pendaftar yang mempunyai prestasi dengan melampirkan bukti atau sertifikat prestasi yang ada. Jadi Jarvis Prestasi itu intinya itu kayak jalur prestasi. Lalu untuk Jarvis Industri, jalur ini merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru untuk Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu yang menyaring pendaftar yang sudah atau akan bekerja di industri furniture dengan melampirkan surat rekomendasi dari industri furniture yang bersangkutan dan surat pernyataan dari industri furniture bahwa bersedia untuk menerima calon pendaftar sebagai peserta magang jika diterima di Politeknik Furniture dan Pengolahan Kayu ini, dan juga bersedia menerima calon pendaftar sebagai pegawai setelah lulus dari Politeknik ini nantinya. Tapi ada beberapa persyaratan untuk kalian daftar beasiswa ini secara gratis. Sekarang aku mau bahas mengenai persyaratan untuk jalur seleksi Jarvis Prestasi. Persyaratannya pertama merupakan siswa-siswi yang akan lulus pada tahun 2022 atau lulusan tahun 2018 sampai 2021. Lalu berasal dari SMA, SMK, MA atau MAK sederajat yang terakreditasi yang dibuktikan dengan scan surat akreditasi sekolah, berusia tidak lebih dari 21 tahun pada saat mendaftar,
sanggup mematuhi peraturan akademik politeknik dengan membuat surat pernyataan. Lalu untuk kalian calon lulusan tahun 2022, kalian harus menampilkan scan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 atau nilai rapot semester 1 sampai semester 7 bagi kalian dengan masa pendidikan 4 tahun. Lalu untuk lulusan tahun 2018 sampai dengan 2021, kalian harus melampirkan scan ijazah asli. Lalu kalian juga harus melampirkan scan sertifikat kejuaraan prestasi, sertifikat tes bahasa asing, dan lainnya selama kalian menjalani pendidikan di SMA kalian, baik prestasi akademik ataupun non-akademik jika ada. Lalu kalian harus melampirkan scan kartu keluarga, scan KTP orang tua kalian, scan KTP atau SIM atau kartu pelajar kalian, lalu foto resmi terbaru dengan latar belakang warna merah dengan ukuran 4x6, tidak buta warna untuk prodi TPF dan DF, lalu surat pernyataan kesediaan pengembalian biaya pendidikan apabila kalian mengundurkan diri setelah dinyatakan diterima dan telah berakhirnya masa daftar ulang. Dan untuk kalian yang punya kartu Indonesia Pintar atau KIP dapat dilampirkan. Oke, sekarang kita masuk ke persyaratan kuliah D3 gratis di jalur seleksi Jarvis Industri. Pertama, berasal dari SMA, SMK atau sederajat yang dibuktikan dengan scan surat akreditasi sekolah, lalu berusia tidak lebih dari 27 tahun pada saat mendaftar, sanggup mematuhi peraturan akademik Polifurneka dengan membuat surat pernyataan. Dan untuk calon lulusan tahun 2022, kalian harus melampirkan scan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Dan untuk dan nilai rapot semester 1 sampai 7 untuk kalian yang menyelesaikan SMA kalian selama 4 tahun. Dan untuk kalian yang lulusan sebelum 2022 itu harus melampirkan scan ijazah asli kalian. Lalu kalian juga harus melampirkan scan KK, KTP orang tua, KTP atau SIM atau kartu pelajar kalian. Lalu foto resmi terbaru dengan latar belakang merah ukuran 4x6, tidak buta warna untuk prodi TPF dan DF, dan mempunyai surat rekomendasi untuk menempuh pendidikan di Politeknik ini dari Industri Furniture atau IKM Furniture. Lalu mempunyai surat kesediaan penempatan magang industri di Industri Furniture atau IKM Furniture. Lalu surat pernyataan kesediaan pengembalian biaya pendidikan apabila kalian mengundurkan diri setelah dinyatakan diterima pada beasiswa ini. Nah, bagi yang mempunyai kartu KIP bisa dilampirkan. Oke, jadi ini sedikit catatan aja. Jadi seluruh format surat yang dibutuhkan itu kalian bisa langsung aja cek di link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Kalian bisa download aja langsung. Oke, sekarang kita masuk ke cara pendaftarannya. Oke, baik jalur Jarvis Prestasi dan jalur Jarvis Industri. Untuk kalian yang berminat pada beasiswa ini, kalian bisa langsung aja mendaftarkan diri secara online pada link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Lalu kalian langsung aja pilih jalur seleksi yang akan kalian ikutin, mau ikut Jarvis Prestasi atau Jarvis Industri, lalu klik daftar. Lalu kalian isi aja semua data-data yang diminta, dan pendaftaran ke Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu ini gratis atau tidak dipungut biaya sepeser pun. Oh iya, untuk batas waktu pendaftaran dari jalur seleksi Jarvis Prestasi ini sampai dengan 25 Maret, tapi untuk jalur seleksi Jarvis Industri itu sampai dengan tanggal 1 Juli 2022. Oke, untuk kalian yang mau daftar itu sangat disarankan banget untuk gabung ke grup Telegram untuk dapat informasi yang lebih detail dan juga update informasinya. Kalian bisa saja klik link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Oke, sekarang aku bakal kasih tahu timeline pendaftaran dari kuliah D3 gratis ini di jalur seleksi Jarvis Prestasi. Jadi untuk batas waktu pendaftarannya itu sampai dengan tanggal 25 Maret. Untuk pengumuman lolos seleksi administrasi di tanggal 25 Maret sampai dengan 1 April 2022. Untuk seleksi bidang psikotes dan wawancara itu dari tanggal 1 sampai dengan 15 April 2022. Untuk
pengumuman hasil seleksi tadi di tanggal 15 sampai dengan 21 April. Lalu kalian akan diminta daftar ulang dan juga pengumpulan berkas itu ada di tanggal 22 April sampai dengan tanggal 6 Mei 2022. Nah, sekarang aku bakal jelasin timeline pendaftaran kuliah D3 gratis di jalur seleksi Jarvis Industri. Untuk batas waktu pendaftarannya sendiri itu sampai dengan tanggal 1 Juli 2022. Dan untuk pengumuman lolos seleksi administrasi itu di tanggal 1 sampai dengan 8 Juli 2022. Untuk seleksi bidang psikotes dan wawancara itu dari tanggal 8 sampai 22 Juli 2022. Untuk pengumuman hasil seleksinya di tanggal 23 sampai 25 Juli. Dan daftar ulang dan pengumpulan berkasnya itu ada di tanggal 5 Agustus 2022. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung, kalian bisa langsung aja hubungin kontak resminya di kontak ini. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa langsung aja like, comment, dan subscribe ke channel ini. Buat kalian semangat, semoga lolos dan sampai jumpa di video berikutnya.